Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembelajaran kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian pemuaian. Baik, untuk berikutnya, ya ini ada bagian mind mapping, ada bagian pemuaian. Nanti ada kita bahas jenis pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, pemuaian zat gas, serta pemuaian panjang. Kemudian ada bagian rumus pemuaian, aplikasi, dan untuk saat ini kita akan lanjut ke bagian pengertian. Ya, materinya apa itu pemuaian? Baik, pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Ya, jadi secara umum pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Pemuaian dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ukuran awal, kenaikan suhu, serta jenis zat. Baik, ada bagian macam ataupun jenis daripada pemuaian zat. Ada bagian pemuaian zat padat, kemudian ada pemuaian zat cair, dan ada pemuaian gas. Pemuaian zat padat terbagi menjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kemudian untuk bagian pemuaian zat cair ini hanya satu ya, pemuaian volume, dan bagian pemuaian gas juga hanya satu jenis, yaitu pemuaian volume. Jadi pemuaian volume ini ada di bagian zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Untuk kali ini yang kita bahas hanyalah bagian pemuaian panjang yang terjadi pada zat padat. Ya, berikutnya ini mengenai pemuaian panjang. Adapun pengertiannya adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor atau panas. Untuk bagian pemuaian panjang dipengaruhi oleh panjang awal benda yang selanjutnya akan saya sebut sebagai L0, kemudian perubahan suhu ataupun ini dibacanya adalah delta T. Ya, jadi segitiga ini dibacanya adalah delta. Jangan segitiga T ya. Ya, ini dibacanya adalah delta. Nah, kemudian yang terakhir ada bagian koefisien muai panjang atau A. Nah, A ini selanjutnya akan saya baca sebagai alfa. Nah, jadi pemuaian panjang dipengaruhi oleh panjang awal benda atau L0, perubahan suhu atau delta T, dan koefisien muai panjang atau alfa. Baik, untuk berikutnya koefisien muai panjang dipengaruhi juga oleh jenis bahan, sedangkan alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian padat yang berbentuk batang adalah alat Munsenburg, di mana di sini terdapat pemanas dari kalor tersebut spiritus, kemudian di sini ada batang logamnya, ya dilihat untuk pertambahan panjangnya jika ada pergerakan daripada jarum tersebut. Oke, misalkan ya ini, maaf ini videonya tidak bisa diputar. Untuk bagian sebuah batang logam, kemudian diberi pemanas, ya, dan ada perubahan atau pergerakan daripada jarum tersebut, artinya ada pertambahan panjang daripada suatu zat pemuaian logam. Baik, untuk berikutnya, ya ini ada bagian muai panjang pada batang, di mana yang sebelumnya saya sudah sampaikan, ini ada L0 atau panjang awal. Nah, panjang awalnya ini, kemudian setelah diberi spiritus, tadi kalau dalam percobaan atau menerima kalor, sehingga pada batang tersebut mengalami pemuaian atau ada pertambahan panjang yang dilambangkan dengan, ya ini adalah delta L. Ini juga sama ya, dibacanya kalau ada segitiga ini dibacanya adalah delta. Maka ini dibaca sebagai delta L. Dan ini adalah
L. Nanti selanjutnya akan saya buat menjadi LT, di mana panjang akhir dari sebelum pemuaian sampai sesudah pemuaian. Dan di sini ada delta L, yaitu pertambahan panjang dalam muai panjang pada batang. Oke, baik, untuk berikutnya itu tadi penerapannya. Ini bagian bagaimana cara menentukan pertambahan panjang batang logam kalau sebelumnya tadi menggunakan alat Musenburg. Nah, sekarang kita menggunakan perhitungan atau dengan rumus persamaan. Baik, untuk yang terlibat dalam pemuaian panjang, ini ada 1, ya, 2, ya, ada 1, 2, 3, 4. Di mana ini adalah saling berhubungan. Oke, untuk bagian delta L tadi saya sudah sampaikan, ini adalah pertambahan panjang sama dengan L0 atau panjang awal dikali alfa, ya, ini titik dikali delta T atau perubahan suhunya. Di mana perubahan suhu ini bisa dicari dengan menggunakan persamaan delta T sama dengan T2 atau suhu akhir dikurang T1 atau suhu awal. Di mana LT ini adalah panjang akhir benda, sama dengan panjang awal ditambah pertambahan panjang atau delta L. Nah, panjang akhir juga bisa dicari, berarti ini adalah sama ya, ini bisa digunakan, tergantung kebutuhannya dalam kasus soal itu kita menggunakan yang mana. Nah, ini ada LT sama dengan panjang akhir sama dengan L0 atau panjang awal. Ya, ini buka kurung dikali. Nanti hasil dari 1 ditambah alfa koefisien muai panjang dikali delta T. Delta T-nya tadi suhu akhir dikurang suhu awal. Ya. Adapun ini untuk bagian keterangannya, pemuaian panjang pada zat padat, yaitu tadi L0, panjang benda mula-mula, panjang awal benda dengan satuan M atau cm. Panjang akhir atau LT dengan M atau cm, serta ada delta L sama dengan pertambahan panjang benda M atau cm. Nah, kalau kita dari awal gunakan M ataupun meter, maka nanti ketika hasil perhitungannya disetarakan semua hasilnya. Sama ya, kalau M, kemudian kalau cm, kita bisa konversi. Kemudian ada delta T atau perubahan suhu benda dengan lambang derajat Celcius, di mana tadi delta T itu bisa dicari dengan T2 atau suhu akhir, ya, dikurang T1 atau suhu awal. Ya, dan alfa sama dengan koefisien muai panjang benda dengan satuan per derajat Celcius. Baik, untuk berikutnya, ya, ini ada pengertian daripada alfa yang tadi suka saya sebutkan sebagai A, alfa. Koefisien muai panjang zat padat atau yang tadi saya sebut sebagai alfa adalah bilangan yang menyatakan besarnya pemuaian panjang benda setiap satuan panjang suatu benda dan dinaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Ya, dan ini nilainya adalah selalu tetap, tapi yang membedakan adalah bagian bahan yang terbentuk dalam suatu zat padat. Kemudian ada koefisien muai panjang zat padat, nilainya ditentukan oleh jenis zat padat tersebut. Nilainya berbeda satu sama lainnya. Nah, misalkan untuk kasusnya adalah ini. Ya, ini jenis daripada alfa atau koefisien muai panjang zat padat. Kalau yang digunakan pada kasus soal adalah aluminium, maka alfanya adalah 0,000024. Jika yang digunakan adalah baja, maka koefisien alfanya adalah 0,000011. Ya, jadi seperti demikian. Sehingga untuk kasus soal itu tergantung daripada soal tersebut. Ya, biasanya kalau saya pribadi, saya selalu memberitahukan nilai alfa dalam suatu kasus soal batang logam tersebut terbuat dari zat apa dan sudah diberitahu juga nilai alfanya. Tinggal dimasukkan ke bagian persamaan yang ditanyakan daripada kasus soal tersebut. Baik, terima kasih untuk pembelajaran dari saya. Selanjutnya silakan dibaca bagian deskripsi yang ada di video YouTube ini, di mana terdapat soal yang bisa kalian jawab dengan memberi
jawaban pada kolom komentar dan harap diketikkan pula nama lengkap _kelas agar memudahkan saya untuk mengecek bagian kelas dan nama siswa sebagai daftar hadir juga daftar nilai dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.